Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Di setiap akhir bulan, kita mengadakan doa kontemplasi di dalam acara Q-Tit Cut yang diadakan pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2021 dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Telah dibuka kelas pemuridan hidup berjemaat atau HB bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK, segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Kelas pemuridan dasar kekristenan angkatan ke-38 diadakan secara onsite setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan misi, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan Anda dapat mentransfernya ke Bank Mandiri dengan nomor 169 004 0000 488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh hati kami percaya bahwa Engkau gunung batu keselamatan kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah meneguhkan hati kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami sampai selamanya. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sungguh hati kami percaya bahwa Engkau memegang hidup kami. Engkau yang menopang kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya.
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan memulihkan kehidupan kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kau jadikan kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau bawa kami untuk tetap setia mengenal kehendak dan rencana-Mu yang begitu mulia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau berikan hati-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang taat terhadap kehendak-Mu. Engkau bawa kami lebih lagi mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar hidup kami sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memasuki minggu ketiga bulan Juni ini, dengan tema sepanjang bulan Juni ini di dalam ibadah kita, Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Penghalang-penghalang yang membawa kita ke jalan kemenangan Tuhan adalah keraguan, kemalasan, dan minggu ketiga ini adalah tentang ketidaktaatan. Dengan topik singkirkan ketidaktaatan. Get rid of disobedience.
Mengapa kita perlu menyingkirkan ketidaktaatan? Karena ketidaktaatan merupakan penghalang untuk tidak berada di jalan kemenangan, sekalipun Tuhan telah menyediakan dan menyiapkan itu bagi orang yang telah dipanggil dan dipilih olehnya. Sebagaimana Saul yang telah dipilih dan diangkat, diurapi menjadi raja. Raja yang diminta oleh bangsa Israel kepada Nabi Samuel. Dan Tuhan mendengar permohonan bangsa Israel dengan memilih dan mengangkat Saul sebagai raja atas mereka. Namun ia menjadi gagal oleh ketidaktaatannya sebagaimana yang dikisahkan di dalam 1 Samuel 13 dan 15. Saya bacakan dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikut perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Perbuatanmu itu bodoh. Dosa Saul bukan soal tindakannya mempersembahkan korban. Daud dan Salomo mempersembahkan korban tanpa pernah dikejam. Dosa Saul adalah ketidaktaatan kepada perintah tertentu oleh Samuel untuk menunggu selama 7 hari. Ketidaksabaran Saul itulah yang mendatangkan kecaman. Kita bisa memahami kecenderungan manusia untuk merasa takut. Di satu pihak, ia melihat pasukannya melarikan diri setiap ada kesempatan. Dan di sisi lain, dia menyaksikan pasukan Filistin memamerkan kereta perang dan pasukan infanteri mereka. Sekalipun demikian, ekstremitas manusia senantiasa merupakan kesempatan Allah. Israel memenangkan peperangan bukan dengan keunggulan militer, namun dengan keberanian untuk berserah. Samuel percaya bahwa Saul memiliki keberanian yang semacam itu dan kecewa ketika mengetahui ketiadaan iman sang raja di saat kritis. Kegagalan satu saja dari seorang tokoh besar telah mengakhiri harapan sebuah dinasti yang abadi. Orang yang gagal pada saat yang menentukan terbukti tidak setia pada kepercayaan suci. Karena Saul gagal menaati perintah Allah, Samuel memberitahukannya bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu darinya. Sebagaimana yang dicatat tadi di dalam 1 Samuel 13 dan 14. Saul telah dipilih, diangkat, diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel menjadi raja bagi bangsa Israel. Tuhan memberikan kuasa penuh kepadanya memimpin dan memerintah bangsa Israel. Ketika dilantik menjadi raja, Saul di usia muda, walau anaknya Yonatan sudah dewasa. Raja Saul menjadi harapan bagi bangsa Israel sekaligus hakim dan pemimpin perang bagi mereka. Suatu kali ketika Israel berperang melawan orang Filistin, Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal, menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel ayat yang ke-8. Menjelang pertempuran melawan Filistin, Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari. Ketika orang Filistin yang begitu banyak berkumpul untuk berperang melawan Israel, bangsa Israel menjadi terjepit dan mulai mereka melarikan diri dan bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, dan liang batu, dan parigi. Orang-orang yang mengikuti Saul menjadi gemetar. Tetapi ketika Samuel belum tiba juga, Saul tidak sabar sehingga lancang mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Allah menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujui. Dalam perasaan putus asa dan angkuh, Saul sendiri langsung mempersembahkan korban bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagaimana yang dicatat dalam pasal 13 ayat yang ke-10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran.
Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11 dikatakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas. Ayat 12 dikatakan, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Tampak bahwa Saul merasa dirinya begitu superior dan dibutuhkan oleh umat dan mungkin juga oleh Tuhan. Sehingga ia merasa dibutuhkan untuk melakukan fungsi sebagai imam yang seharusnya hanya boleh dijalankan oleh Samuel. Ia memberikan alasan seolah-olah ia tengah melakukan pengorbanan pribadi dengan mengambil alih fungsi Samuel yang belum hadir. Padahal sebenarnya ia sedang bertindak impulsif. Apa itu tindak impulsif? Yaitu suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Atau bertindak secara emosional. Tidak dapat mengendalikan diri. Atau bisa juga disebut tindakan kekanak-kanakan. Tidak sabaran. Dan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia mencoba menjadi penguasa tunggal dengan memusatkan kekuasaan politis dan agama di tangannya. Sehingga ia tak lagi membutuhkan kehadiran Samuel sebagai imam. Disinilah kita bisa melihat bahwa ketidaktaatan itu bisa timbul pertama karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran itu adalah ketidakikhlasan kita untuk menerima suatu kenyataan yang sedang kita hadapi. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan, proses yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Itulah yang dihadapi oleh Saul. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11 dikatakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas. Sekali lagi ayat 12 dikatakan, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 8 dikatakan, Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ia sudah menunggu Samuel, tapi belum datang. Dalam detik-detik terakhir penantian kedatangan Samuel, rakyat mulai meninggalkan dia. Dia mulai merasa kesendirian, kesepian, sementara musuh terus menekannya. Waktu yang paling menentukan atau ujian kesabaran dan kesetiaan, walau berhadapan dengan musuh dan dalam kesendirian, tetap menanti Samuel sebagai kehadiran Tuhan yang terutama dan utama baginya, menjadi satu-satunya tempat bersandar dan penolong yang melepaskannya dari tangan lawan dan musuhnya. Namun sangat disayangkan, Saul tidak melakukan itu. Justru kekhawatiran terhadap musuh dalam kesepian dan kesendiriannya lebih menguasainya daripada menanti dan berserah kepada waktu Tuhan. Ia tidak sabar menunggu akan kedatangan Samuel. Ia lebih mengutamakan korban persembahan yang akan dipersembahkan daripada kehadiran Tuhan atas korban yang dipersembahkan.
Ia fokus kepada kedatangan musuh serta serangan musuh daripada Tuhan bersama dengan dia untuk menyerang musuh. Saul hanya mementingkan kemenangan politis bagi dirinya dan juga kekuasaan serta kehormatan pribadi. Ia tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai nomor satu, dan ketika Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu, ia juga tidak akan bertahan lama di nomor dua. Ketidaksabarannya muncul oleh karena keterdesakan di saat terdesak dan terjepit. Seringkali di saat-saat yang terdesak, emosi atau perasaan mendominasi akal sehat. Akal sehat menjadi mandek karena perasaan telah menguasai dan menghambatnya sehingga tidak menjadi berkembang. Tidak lagi berperan aktif untuk dapat mempertimbangkan sesuatu yang baik dan benar. Dan bila di saat terjepit membuat keputusan dan bertindak, maka kecenderungannya adalah penyimpangan. Ketidaksabaran bisa terjadi karena kekhawatiran menguasai diri sendiri. Kekhawatiran muncul oleh karena membandingkan kemampuan diri dengan persoalan atau tantangan yang dihadapi. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif yang mungkin terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Pada kondisi parah, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik, dan mungkin akan menjadi masalah kronis bila tidak diatasi. Khawatir secara berlebihan dapat menyelimuti pemikiran dan penilaian seseorang, membuatnya tidak dapat berpikir dengan jelas atau fokus dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang tersebut menjadi terlalu fokus pada hal yang membuatnya khawatir. Ketika kecemasan parah muncul, akan menjadi lebih sulit untuk mengatasi atau menghilangkan kekhawatiran. Kekhawatiran dapat menimbulkan sulit berkonsentrasi, cepat tersinggung, rasa gugup yang tinggi, dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu dapat mendorong tidak sabar dan gampang terprovokasi oleh keadaan yang dihadapinya. Pikiran adalah sumber dari kecemasan, dan karenanya perlu waktu untuk menenangkan pikiran dengan berdiam diri dan mengalihkan pikiran kita kepada firman Tuhan, bukan kepada persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana yang dicatat dalam Filipi 4 ayat 6 yang dikatakan oleh Paulus demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang kedua yang mendorong untuk kita tidak menjadi tidak taat adalah kebimbangan. Kebimbangan adalah pergumulan mental tentang apakah kita akan mempercayai janji-janji Allah atau tidak. Dengan perspektif kita yang terbatas, kita tidak dapat memahami cara kerja Tuhan. Terkadang jalannya tidak terasa sebagai jalan yang benar, sehingga untuk menaatinya kita harus melangkah dengan iman. Dan kita juga bisa merasa seperti melompati karang terjal dengan hanya bergantung pada tali Allah yang tak kelihatan. Jika kita mendengarkan kebimbangan kita pasti akan menyimpang. Dan bagian yang ketiga adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang membuat iblis dilemparkan dari sorga, dan bisa menjadi masalah yang memperdaya orang percaya juga. Kesombongan berkaitan dengan pikiran bahwa jalan kita adalah yang terbaik, lebih mengandalkan kemampuan kita sendiri daripada bersandar pada janji-janji Allah. Sebagaimana yang dicatat tadi di dalam ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul merasa layak dan punya kemampuan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sehingga memutuskan tidak harus menunggu Samuel sebagai imam yang seharusnya mempersembahkan korban keselamatan itu kepada Tuhan. Merasa layak dan mampu melangkahi otoritas ilahi yang telah Allah tetapkan baginya, yaitu Samuel sebagai nabi yang hanya diberikan kuasa untuk mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan. Melangkahi otoritas ilahi
adalah bentuk kesombongan yang kadang-kadang terselip di balik persembahan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini adalah bentuk ketidaktaatan, kesombongan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan karena kesombongan merupakan pemberontakan terhadap Allah. Jelas bukan terletak kepada korban persembahannya dan ritual keagamaan, tetapi sikap hati yang tidak benar, yaitu dengan tidak mentaati firman Tuhan, sekaligus menjadi penghinaan kepada Tuhan. Musuh ingin memikat kita dengan ketidaksabaran, kebimbangan dan kesombongan. Sepertinya terasa benar dan mudah dibenarkan dari sudut pandang manusia dengan maksud supaya kita hidup dalam keraguan dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Iblis ingin menyimpangkan pikiran, perasaan dan kehendak kita kepada keadaan dan situasi yang kita hadapi daripada fokus kepada penyertaan Tuhan yang membawa kita di jalan kemenangannya. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan adalah pemberontakan kepada Allah yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah dan menyeret kita ke jurang kehancuran dan kebinasaan. Oleh karenanya, kita harus membuang jauh ketidaktaatan dari hati, pikiran, dan perasaan kita dengan sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Paulus mengatakan, jangan hendak kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita dapat mampu menyingkirkan ketidaktaatan di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki ketaatan kepada firman Tuhan adalah hal yang pertama, roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya meyakini bahwa yang dimaksudkan di sini adalah memiliki pikiran, hati, jiwa, batin dan tubuh dan seluruh keberadaan yang bergairah untuk melayani Tuhan. Segala potensi yang ada kita kerahkan untuk menjawab kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada pelayanan yang dinilainya terlalu kecil sehingga dia tidak sudi memandangnya. Juga tidak ada pelayanan yang dianggap terlalu besar sampai dia tidak membalasnya. Persoalannya terletak pada roh yang menyala-nyala itu, bukan pada besar kecilnya pelayanan. Karena pada dasarnya Tuhan tidak bergantung pada pemberian dan pelayanan kita. Dengan atau tanpa kita, Dia tetap maha mulia. Menjaga agar api di mezbah Tuhan tetap menyala. Imamat 6 ayat 12 sampai 13 mengatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Dalam salah satu terjemahan versi Alkitab bahasa Inggris, ayat biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan berbunyi demikian. Never let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. Jangan sampai api yang ada dalam hatimu padam. Buatlah tetap menyala dan layanilah Tuhan. Salah satu tugas penting imam-imam di Perjanjian Lama adalah menjaga supaya api di mezbah Tuhan tetap menyala. Sepertinya ini merupakan suatu tugas yang sederhana, tetapi ternyata tidaklah mudah untuk melakukannya. Bayangkan selama berpuluh-puluh tahun para imam harus menjaga api agar tetap menyala. 24 jam sehari, perlu kesetiaan, ketekunan, persistensi dalam melakukannya. Mereka harus konsisten di dalam menaruh kayu korban di atas mezbah. Yang kedua, bersukacita dalam pengharapan. Biasanya orang hanya bisa bersukacita ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar. Keluarga baik-baik saja, tubuh sehat, pekerjaan maju, pelayanan berjalan dengan damai.
Akan tetapi ketika pencobaan mulai datang dan ujian ada di depan kita, seringkali banyak orang kehilangan sukacitanya. Akan tetapi kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan bisa tetap bersukacita melalui pencobaan, kesulitan, dan permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Habakuk mencatat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang dinamakan dengan sukacita. Saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka sukacita yang kita rasakan sumbernya dari Tuhan. Bukan dari pohon anggur yang berbuah, pohon zaitun yang menghasilkan kambing domba yang banyak. Bukan. Kelanjutan dari tulisan Nabi Habakuk itu adalah, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu yang dicatat di dalam ayat yang ke-19. Kekuatan dari Tuhan inilah yang memberikan sukacita yang tidak tergantung situasi kondisi dalam hidup kita. Sebab sumber sukacita kita dasarkan pada pengharapan di dalam Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kita. Sehingga apapun masalah dan pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita tidak bisa merampas sukacita ilahi yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Dan yang ketiga, sabar dalam kesesakan. Sebagai manusia, kita sulit sekali menjadi orang yang sabar. Bisa dikatakan di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kesabaran adalah suatu sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi sesuatu hal yang sangat langka. Apalagi jika seseorang sedang mengalami penderitaan atau kesesakan. Tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya disuruh sabar terus? Sabar kan ada batasnya. Banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat, tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Karena itu kepada jemaat di Roma Paulus menasihati, sabarlah dalam kesesakan. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya ketika sedang dalam masalah, kesulitan, tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Namun kita selalu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Semua persoalan yang terjadi kita pasrahkan kepada Tuhan di dalam doa. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Daud berkata, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa dinyatakannya dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan lalui. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya firman-Nya mengajar kita untuk tetap bersukacita. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Keempat, bertekun dalam doa. Kesempatan berdoa secara langsung kepada Tuhan adalah berkat karunia yang dimungkinkan oleh kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, kita diajar untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Itu menunjukkan adanya keeratan hubungan antara kita dengan Tuhan. Itu juga menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita bebas berdoa
dan bercakap-cakap dengannya setiap saat dan bukan hanya beberapa kali saja dalam sehari. Berdoa bukan hanya kebiasaan saja yang ditentukan oleh hukum Tuhan. Di saat mengalami masalah hidup yang berat, menjadi dorongan untuk kita agar lebih sering berdoa. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, di dalam segala keadaan, kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 4 ayat yang kedua, dikatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Rasa syukur adalah kunci iman yang harus kita nyatakan dalam doa kita, dalam keadaan apapun. Rasa syukur membuat iman kita tetap kuat dalam menghadapi persoalan apapun. Karena itu, tidaklah ada alasan untuk kita membatasi saat berdoa. Jika kita beriman, kita harus bisa bersyukur setiap saat. Dan jika hidup kita penuh rasa syukur, pastilah kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan sesering mungkin. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan timbul oleh kesombongan, keraguan, ketidaksabaran dalam proses iman lewat keadaan yang tidak diinginkan terjadi. Dan karenanya menghadapi setiap keadaan, buanglah segala ketidaktaatan dengan memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Allah telah merancang masa depan yang indah dan mulia atas kita, dan Roh Kudus diberikannya tinggal di dalam kita untuk membawa kita di jalan kemenangannya, untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keadaan, kesulitan, persoalan boleh saja terjadi. Bahkan mungkin dapat menghimpit dan mendesak kita untuk bertindak menurut keinginannya. Tetapi satu hal yang saya katakan, saya mau sampaikan kepada kita. Kiranya kita tidak menyerah di dalam menghadapi keadaan seperti itu. Namun kita berserah kepada waktunya Tuhan. Kita memiliki keberanian di dalam penyerahan diri kepada Tuhan untuk menunggu dan menanti waktunya Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita tetap taat sekalipun waktu begitu lama atau mungkin begitu mendesak. Namun waktunya Tuhan jualah yang menentukan itu bagi kita. Itu sebabnya untuk kita senantiasa hidup di dalam ketaatan. Mari kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari kita terus bertekun di dalam pengharapan kita. Mari kita terus bertekun dan berdoa dan berjaga-jaga. Supaya apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta roh keberanian itu untuk berserah kepada Tuhan. Sekalipun keadaan mendesak. Namun menunggu dan menanti waktu Tuhan.
di dalam kesetiaan, dalam kesabaran. Dan biarlah roh itu menyala-nyala di dalam hidup kita, terus melayani Tuhan. Arahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Allah yang hidup menyertai engkau. Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita untuk menolong, memimpin dan menuntun kita kepada setiap rancangannya yang indah dan mulia. Yang membawa kita di jalan kemenangannya dan memberikan kita kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah tanganmu terangkat, kedua belah tanganmu terangkat untuk menerima berkat-Nya. Di dalam kasih karunia Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.